Baik Bapak Ibu, untuk login ke dalam Google Classroom, pertama kita buka dulu Google Chrome-nya. Setelah kita buka Google Chrome, kita arahkan panah ke tempat memasukkan alamat web, kita ketik Classroom seperti yang ada di layar monitor. Jika sudah kita ketik Classroom, tinggal kita tekan Enter. Jika sudah kita tekan Enter, arahkan anak panah mouse ke bawah, cari yang ada tulisan Google Classroom. Kita klik, maka tampilan seperti ini. Kita arahkan ke gunakan akun yang lain. Kita klik, masukkan email Bapak Ibu. Kemudian kita klik berikutnya. Masukkan pula password Bapak Ibu. Bisa jadi tampilannya tidak sama seperti ini Bapak Ibu, tetapi yang terpenting adalah memasukkan alamat email yang terbuat dari Gmail. Maka masuklah kita ke login Google Classroom. Seperti itu. Untuk membuat kelas di Google Classroom, pertama arahkan panah ke tanda plus di pojok kanan atas. Kemudian arahkan ke buat kelas. Jika muncul seperti itu, kita arahkan ke bawah, kita centang di situ. Kemudian kita klik lanjutkan. Kemudian kita isi Bapak Ibu, nama kelasnya apa? Misalkan kelas 11 TKJ1 milik saya. Ini tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Bagian itu bisa diisi tahun pelajaran. Kemudian mata pelajaran juga bisa diisi sesuai mata pelajaran Bapak Ibu. Ruang disesuaikan saja. Misalkan ruang 03. Mata pelajarannya sistem operasi jaringan. Disesuaikan dengan yang Bapak Ibu ampu. Jika selesai, kita klik buat. Maka jadilah kelas 11 TKJ1 di Google Classroom. Itu ada kode kelasnya juga jika siswa Bapak Ibu mau gabung ke kelas 11 TKJ1. Kita klik di situ juga ada keterangannya. Mata pelajarannya apa, ruang berapa. Jika kita kepingin ganti background, tinggal kita klik upload foto saja. Untuk membuat kelas yang baru, kita arahkan ke pojok kiri atas, ke tanda itu, tanda strip 3, kita klik, kemudian pilih kelas. Kemudian caranya sama, kelas 11 TKJ1 sudah jadi, caranya sama. Kalau mau tambah kelas, arahkan ke tanda plus di pojok kanan atas. Kemudian pilih menu buat kelas. Kemudian caranya juga sama, tinggal kita centang syaratnya itu. Kemudian kita pilih lanjutkan. Tinggal kita isi kelas yang kita ingin buat. Mudah sekali kan Bapak Ibu cara membuat kelas di Google Classroom. Kita sesuaikan saja isinya. Klik buat. Maka jadilah kelas baru dengan nama 11 TKJ2. Kodenya pun juga beda. Jadi kalau anak TKJ 2 mau masuk ke kelas 11 TKJ 2, tinggal memasukkan kode kelasnya. Yang lainnya juga sama.
Maka kita sudah membuat 2 buah kelas baru di Google Classroom. Mudah sekali bukan? Baik, sekarang kita akan membuat topik atau mengisi materi, mengisi tugas di dalam kelas yang telah kita buat. Pertama kita klik salah satu kelas yang kita inginkan. Kemudian arahkan anak panah mouse ke menu tugas kelas. Pertama kita akan bikin topik atau foldernya terlebih dahulu. Caranya gimana membuatnya? Arahkan ke menu buat, kemudian kita arahkan ke topik. Misalkan kita kepingin membuat folder atau topik tentang materi, kita ketik topiknya namanya materi. Kemudian kita tambahkan. Maka file-file materi, modul dan lain sebagainya nanti kita masukkan ke topik materi. Kemudian kita buat topik yang kedua, yaitu yang bernama tugas. Biasanya topik tugas ini isinya adalah soal-soal maupun pertanyaan-pertanyaan untuk siswa Bapak Ibu. Maka kita sudah membuat topik. Baik, untuk mengisi topik, misalkan materi, kita klik menu buat dulu, kemudian menu materi, terus kita isikan judulnya. Misalkan kita mau mengupload modul, ya kita isi judulnya, modul sistem operasi jaringan bab 1 misalkan. Untuk deskripsinya itu opsional saja, bisa Bapak Ibu isi, bisa pula tidak. Untuk memasukkan modulnya kita klik tambahkan, kemudian kita klik file, kemudian kita klik pilih upload dari perangkat Anda. Kemudian Bapak Ibu cari modul atau file modul yang sudah Bapak Ibu buat. Tinggal kita klik kemudian open. Tinggal kita klik kemudian open. Maka akan muncul di situ Bapak Ibu. Tinggal kita klik upload. Kita klik upload. Maka modul yang sudah Bapak Ibu buat akan dimasukkan ke Google Classroom di topik materi. Kemudian arahkan ke kanan, itu ada di situ, karena kita kan membikinnya bukan hanya TKJ 1 tetapi juga ada TKJ 2, maka kelas 11 TKJ 2 juga ikut kita centang. Jadi modul ini untuk TKJ 1 dan TKJ 2. Topiknya kita isikan yaitu materi. Jadi modul ini kita masukkan ke folder atau ke topik dengan nama materi. Jika itu sudah tertulis tersimpan, yang di pojok itu baru kita klik posting. Maka di folder atau topik materi sudah ada modul tentang sistem operasi. Kita mau memasukkan materi baru lagi Bapak Ibu. Misalkan materinya berbentuk video, sama caranya. Kita pilih buat terus materi tadi, kemudian judulnya kita isi aja video apa. Milik saya ini video install sistem operasi jaringan. Deskripsinya juga opsional. Boleh Bapak isi, boleh juga tidak. Kemudian caranya juga sama, klik tambahkan, pilih file, pilih upload dari perangkat Anda atau file dari perangkat Anda. Kemudian Bapak Ibu cari letak file videonya. Tinggal Bapak Ibu cari letak file videonya. Caranya juga sama, kita klik filenya,
kemudian open. Kita klik filenya, kemudian open. Kita pun bisa menambahkan, jadi istilahnya menguploadnya bisa lebih dari satu file. Itu tambahkan file itu Bapak Ibu ya. Upload, sama caranya, kita tunggu sampai dia upload, maka di topik atau folder materi akan muncul dua materi, yaitu yang berbentuk video dan berbentuk modul. Kemudian untuknya juga sama, kita kasih juga di TKJ 2, topiknya tetap di materi, kemudian tunggu tersimpan dulu, baru nanti kita posting. Wajib kita posting Bapak Ibu. Kalau nggak kita posting, maka tidak akan tampil di siswa. Baik, sekarang kita akan mau mengisi tugas atau topik tugas. Kita mau memberi pertanyaan atau tugas kepada siswa. Caranya sama, klik buat kemudian tugas. Judulnya apa? Kita sesuaikan. Misalkan praktek instalasi sistem operasi jaringan. Kita sesuaikan. Petunjuknya juga opsional Bapak Ibu, boleh diisi boleh tidak. Kemudian caranya sama, kita tambahkan. Jika Bapak Ibu sudah ada soal atau job sheet yang sudah dibuat, tinggal kita pilih menu tambahkan. Caranya sama, pilih menu file dan seterusnya. Akan tetapi, jika Bapak Ibu belum sempat membuat job sheet atau soal, Bapak Ibu bisa membuat langsung di Google Classroom. Caranya kita klik itu buat, kemudian kita klik dokumen kalau mau dokumen. Jadi intinya ini kita bisa ngetik menggunakan Microsoft Word yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Jika Bapak Ibu belum sempat ngetik di Microsoft Word yang ada di laptop atau PC Bapak Ibu. Tinggal kita buat soalnya seperti apa, bentuknya seperti apa, Bapak Ibu sesuaikan saja. Gak usah disimpan, nanti dia akan otomatis tersimpan sendiri Bapak Ibu. Jika sudah selesai, tinggal kita close itu dokumennya atau Word-nya Google Classroom. Maka kita akan kembali ke menu Google Classroom yang awal tadi. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian caranya sama, untuknya juga kita isi untuk TKJ 1 dan TKJ 2. Karena soalnya sama. Kemudian poinnya diisi. Jadi jika mengerjakan tugas ini nilai maksimalnya berapa? Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tenggat waktunya, jadi istilahnya soal ini dikerjakan maksimal sampai kapan, dikumpulkan maksimal sampai kapan, itu juga bisa kita tandai di situ. Jamnya juga bisa kita tandai juga di situ, kita masukkan jamnya juga. Jika sudah selesai, kita masukkan ke topiknya juga. Berarti topik tugas. Jika sudah diisi semua, tunggu sampai tersimpan, baru kita klik tugaskan. Kalau tadi posting, sekarang tugaskan. Supaya siswa bisa mengerjakan tugas yang Bapak Ibu berikan. Itu Bapak Ibu, mudah sekali bukan? Cara mengisi topik di Google Classroom. Kita bisa mengisi tugas, bisa mengisi materi. Kemudian kita klik itu tanda, kemudian kita klik kelas. Kira-kira TKJ 2 apakah juga sudah ada isinya? Kita klik kelas 11 TKJ 2. Itu juga sudah ada isinya kan Bapak Ibu? Kita klik tugas kelas.
Di TKJ 2 pun topiknya juga muncul, isi topiknya pun juga muncul, baik di tugas maupun di materi. Begitu Bapak Ibu, cara membuat kelas dan membuat topik di Google Classroom. Jangan lupa jika sudah selesai, kita log out atau keluar dari loginnya Bapak Ibu, biar tidak diganggu tangan-tangan jahil. Sekian dari saya Abang Imron Channel. Salam pendidikan.